saya betul. Kalau menjawab Yesus ya betul juga, tapi itu tidak pernah mengubah kita sih. Kalau kita bilang Jesus died for us, that's good answer. But the best answer is Jesus died as us. Amin. Jadi saya berbicara di depan semua orang mati hari ini. Amin. Jadi tidak ada yang tersinggung kan? Tidak ada orang mati, itu bukan orang mati, itu pingsan itu. Oke? Dan Yesus yang hidup. Amin. Katakan Yesus mati untuk saya. Yesus mati untuk Yesus saya. mati sebagai saya. Yesus mati sebagai Oke, saya berdiri di depan orang mati, aman berarti. Ini penting, kalau Anda belajar tentang kematian bahwa Anda sudah mati, Anda tidak perlu takut mati. Cuma orang hidup yang takut mati. Ya, orang mati itu tidak pusing. Memandikan jenazah, orang lain yang mandiin, tenang aja. Orang mati itu enak. Sesudah hamba Tuhan itu Musa mati, oke. Saya tidak akan tentang ini. Sekarang lompat ke Yosua pasal yang ketiga. Saya mau khotbah Yosua pasal 5. Cuma ini saya kasih pengantar supaya Anda mengerti apa yang saya khotbahin. Yosua pasal 3 ayat 1 dan 2. Yosua 3 ayat 1. Ini menyeberang sungai Yordan. Ingat ya, menyeberang sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari, katakan Sitim. Nah, ingat kata-kata itu, nanti saya mau jelasin itu. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Berapa lama? Ayat 2, 3, 2, 1. Setelah lewat 3 hari, para pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lihat, ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan menuju tanah, ya tanah Kanaan, ya bukan tanah Minahasa, tanah Kanaan, mereka disuruh menginap 3 hari. Ini penting. Supaya gampang saya ceritakan pakai hari aja. Misalkan mereka nginap hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Disuruh nginap 3 hari. Catat. Semua ini bicara tentang kematian Yesus 3 hari. Anda tahu kapan disuruh menyeberang? Bukan pada hari pertama, bukan pada hari kedua, bukan pada hari ketiga, tapi pada setelah hari ketiga. Tapi situasinya air sungai Yordan itu sebab tumpah sampai tepinya. Dari kota Adam sampai Sitim. Saya beritahu, pada hari yang setelah hari yang ketiga, sungai Yordan itu bukan sulit diseberangi, tapi mustahil diseberangi. Kalau saya jadi Musa, saya protes sama Tuhan. Baik-baik kalau kasih perintah. Kemarin pas hari pertama, ketinggian air tidak begini, bos. Anda tahu kalau Anda orang Jakarta, Anda tahu kalau misalkan siaga 3 di Bogor, itu karena mereka panik panos setiap minggu, mereka sudah angkat barang ke lantai 2. Kalau punya keluarga di Jakarta, apalagi kok, Katulampa sudah siaga 2, itu sudah diangkat barang-barang. Ini bukan siaga 1. Sungai Yordan itu bukan sulit diseberangi, tapi mustahil diseberangi. Kenapa Tuhan menyuruh ketika mustahil? Ini penting. Kita semua, khususnya yang laki-laki, sorry saya lama nggak marahin orang. Jadi, orang ya, nggak marahin orang. Orang bukan oral. Orang. Ya, maklum lah. Ini belum mandi, belum makan. Mungkin ada belum tertentu. Saya sudah pakai dari pesawat itu, kayak baju begini. Ekonomi kelas khusus kan bisnis. Jadi nggak apa-apa. Kasih saya lebih besar daripada dosanya pasti. Kapan lagi kan? Oke, saudara, laki-laki seperti kita semua, khususnya laki-laki, bapak-bapak atau anak-anak muda, kita terbiasa dengan kesulitan, betul nggak? Kalau kesulitan di hidup, orang beli makanan, butuh duit berapa? 50 juta. Memang baku cakar sana, tak kejual. Tapi kalau kehidupan sudah tidak sulit tapi menjadi mustahil, di situ kita menyerah. Kenapa kadang-kadang Tuhan harus menaikkan kesulitan hidup menjadi kemustahilan hidup? Karena kadang-kadang kalau di level sulit, orang ini masih kurang ajar. Orang otak ini masih kerja. Kapan orang otak itu ngeheng, loading, tetap buntu ketika itu sudah mustahil. Kalau saya jadi Tuhan, kalau nyuruh, misalkan saya pikir dulu Yosua ini jago, ini sudah dikader muridnya Musa. Kalau saya suruh hari pertama, kan itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam sungai Yordan. Suruh, Yosua begini nih.
Oke, yang berenang dulu, siapa yang berenang ya? Jaga panggul. Ya kalau karena bisa berenang, karena panggul satu-satu, kan dia sudah bisa atur. Apalagi dia otaknya, kalau dia sudah pernah belajar teori pertumbuhan gereja, buka konsel, bagi pecah dua. Dulu saya diajarin begitu tuh. Maksudnya kalau mau NCC menambil cepat, buka konsel. Kemustahilan hiduplah yang membuat saya berserah. Saya beritahu, kalau engkau hari-hari ini mengalami hidupmu sulit, saya doakan malam hari ini naik tingkat jadi mustahil. Yang berani saja bilang amin. Penakut nggak usah diam jangan. Kita cuma khotbah buat pemberani. Yang berani minta Tuhan jadikan hidupku mustahil dijalani. 1, 2, 3 yang berani saja. Tuhan jadikan hidupku mustahil dijalani. 3, 2, 1. Tuhan jadikan hidupku mustahil dijalani. Jadi kalau ada laki-laki atau ibu-ibu yang baru mengalami kesulitan itu baru jangan mengaku orang minahasa itu. Kalau cuma makan rica menangis boleh. Kesulitan hidup harusnya mainan kita. Tapi kemustahilan hidup itu kesukaan Allah. Sungai Yordan itu bukan sulit di seberang. Mustahil. Christianity life not difficult journey, but impossible journey. Kenapa? Karena kesulitan hidup itu tidak pernah membuat otak kita ngeheng yang pertama. Ya contoh kayak gitu. Misalkan ada kebutuhan keluarga mendadak 20 juta. Oh, Pak Kucaka, jual dulu, gade dulu tuh mas. Mami pemas nanti papi tebuslah 3 bulan lagi. Pak Kucaka kan? Itu surat tanah dulu itu. Foto juga itu mami pekompos gas kalau perlu digade. Betul nggak? Ini bapak-bapak ini. Loh, yang ceritanya banyak loh. Kayak kamu ceritanya banyak. Itu. Dari wajah-wajah Anda, saya tahu Anda terlatih dengan kesulitan hidup. Oh, terlatih. Apalagi ini berapa? Tambah 2 tuh. Pasal Volga sampai habis di berapa? Kesulitan hidup tidak pernah membuat kita percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus tahu kalau kita suruh Pak Yosua ini pas satu pemimpin gerak-gerak ini hari pertama, kok kata dia nanti dia bilang saya berhasil membawa menyeberang orang Israel itu karena kita gagal. Yuk kita kumpulin aja. Siapa yang bisa renang? Ini kan sekitar 2.000. Saya bisa renang. Oke, 500 orang berenang. Bagi-bagi tugas ya. Karena seberang ini gampang sekali apalagi kalau yang otaknya pintar. Tak. Tapi kalau otak ketika berhadapan dengan kemustahilan, otak kita ngeheng. Itu sebabnya ada banyak hal mujizat terjadi bukan ketika Anda sulit, tapi sudah mustahil. Dalam bahasa Ibrani, "Sunin tahu bikin apa." Kalau Anda masih tahu mau bikin apa, Tuhan bilang, "Kamu mau tunggu panganan kok." Kalau mana so bataria itu kan semustahil lah kan. Nah, itu gagak laki-laki gagak itu. Amin. Masa 5 bulan sudah kotor lagi otaknya? Rasanya baru 5 bulan lalu saya khotbah. Dosis ini bukan dosis tinggi hari ini, saya mau buka dosis super. Tolong ingetin saya, nanti minggu atau paling nggak selama sesi saya mau jelasin tentang El Imanen ya, supaya Anda ngerti Year of Immanuel ya dalam bahasa. Pastor tolong ingetin saya, tapi saya nggak khotbah malam ini. Saya tadi diinterogasi, petugas imigrasinya tanya di Abu Dhabi, how long you stay in US? 7 days. Dia kasih 2 bulan, jadi saya boleh sampai 2 bulan. Yang kesempatan saya ya. Kemustahilan hidup membuat kita bisa menyeberangi tanah perjanjian. Tapi sekali lagi saya nggak khotbah Yosua pasal 3. Saya mau khotbah Yosua pasal 4 dan 5. Jadi tolong ingat baik-baik, mereka menyeberang di sebuah daerah namanya Sitim. Ketika sungai Yordan bukan sulit. Kehidupan saya saudara juga bukan sulit, mustahil. Cuma masalahnya kata mustahil ini beda-beda bos. Beda-beda orang. Misalkan gini, Pastor Daud, kalau bisnis modalnya 1 juta, itu. Tapi kalau mau bisnis 100 juta itu agak mustahil. Apalagi kalau 500 juta. Kita beda-beda kan? Oh kalau sakit kanker itu butuh Tuhan. Kalau sakit cuma pilek, rabu-rabu kok nengosep juga boleh bagi juga. Sakit kepala kok barang naik bagi. Itu sebabnya kenapa KKR rohani kesembuhan ilahi selalu yang suruh kesaksian penyakit-penyakit keren. Siapa yang kanker disembuhkan, ya kan? Tuli disembuhkan. Kan nggak ada siapa yang tadi masuk angin disembuhkan, nggak ada. Itu pendeta kira masuk angin tidak siksa. Tapi pertanyaan kenapa nggak pernah? Karena kekristenan kita sudah dijari sama agama. Agama senang hal-hal besar. Tapi saya senang dengan Tuhan saya. Saya kadang selalu cemburu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ya bikin saya cemburu tiap hari. Coba tanya, Om tiap hari ngitung tante punya rambut nggak? Enggak, saya beritahu, minta maaf ya. Tuhan Yesus hitung.
Tuhan Yesus itu ngitung rambut istri saya. Gila ya. Bayangkan ini sama kayak begini. Ketua MD GPDI datang ke New Jersey misalkan, terus dia yang cuci piring. Jangan pastor, masa ini ibu? Itu loh. Kenapa ketika Tuhan ngomong, Tuhan bilang aku menghitung sehelai rambut kepalamu, kenapa Anda nggak bilang nggak usah repot-repot? Sama kayak saya juga ngomong begini. Untuk dosa kita kan, untuk dosa kita ini kan harus ada orang yang mati menggantikan kita. Menurut saya kalau model laki-laki begini nggak harus Yesus lah. Malaikat Gabriel jadi manusia boleh lah. Kalau kita kayak begini, kerubim nggak boleh. Nggak harus Yesus. Loh, tapi kenapa harus Yesus yang mati? Berarti serius ini urusannya. Loh, menurut saya ya, ini misalkan saya butuh uang 5 juta. Siapa tuh? Terserah mau siapa kek? Betul. Kita butuh ada penebus dosa, butuh ada orang yang mati menggantikan kita. Menurut saya Yesus terlalu bagus, saudara. Wajah-wajah kayak aneh terlalu bagus kalau Yesus. Pemilik surga, saudara. Menurut saya ya, keputusan surga ini betul-betul investasi habis-habisan, saudara. Suruh aja Gabriel, Michael, jangan Michael Palit ya, penakut dia tuh. Janji mau jemput, nyata jemput itu. Karena aku laki-laki satu itu. Mikael maksud saya. Atau kerubin, serafim, suruh salah satu jadi manusia bisa. Gak harus Yesus. Sama kayak begini. Kalau ada acara, misalkan pengurus MD coba, nggak mungkin tuh pengurus cuci piring. Kalau sampai dia cuci piring berarti serius urusannya. Loh iya dong. Coba Anda mikir. Yang penting kan ada yang cuci piring, yang penting ada yang mati. Itu sebabnya itu menjadi penting tipologi di kitab Yosua. Karena ini berbicara tentang itu mustahil. Kalau mustahil, aduh, mantap. Coba mari kita membuat semua hal itu mustahil kita jalani. Untuk mengedipkan mata kita itu mustahil. Amin. Untuk mengangkat tangan itu mustahil. Untuk ketawa juga mustahil. Pilih foto aja mustahil sudah tanpa Tuhan. Kita pernah tidak pun jemaat. Kesulitan tidak pernah membuat kita berserah. Itu sebabnya mengapa kadang-kadang Tuhan menambah masalah. Bukan masalah nambahnya sebetulnya, berserahnya. Saya kadang-kadang butuh uang 1 juta, saya udah berserah. Tapi ada orang, oh cuma 1 juta, orang bulan menang. Tak lama picek dia saldo. Coba kalau butuh 500 juta, pening. Baru 500 juta, tangan lutut, doa puasa. Puasa Esther, puasa Daniel, segala semua macam puasa. Itu diet atau puasa? Baru kita mulai. Sekarang saya mau kasih tahu. Setelah mereka menyeberang sungai Yordan, ini yang keren. Nah, ini sudah mulai khotbah. Tadi itu pemanasan. Kita cuma lihat ini seberapa bersih pikiran Anda setelah saya tinggal 5 bulan. Ketika mereka setelah menyeberang, Yosua pasal 4, coba Yosua pasal 4, ini ada satu misteri teka-teki yang keren. Yosua pasal 4 ayat 4 dan 5. Lalu Yosua ayat 2. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan, dari tempat berjejak kaki para imam, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Perintahnya begini, ambil 12 batu dari, lihat saya, dari sungai Yordan. Kalau Anda baca ayat berikutnya, nah, ada 12 batu juga yang dimasukkan ke sungai Yordan, tapi cuma Yosua yang ngasih. Ada 12 stone out, 12 stone in. You get it?